I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Saya Syafira Mahdiah dari kelas Tkom C dengan NIM 210210500018. Nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 21021050001 dari Tkom C Angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marani. Saya Andi Sri Aulia Putri dengan NIM 21021050025. Perkenalkan, nama saya Andi Pandibdal, NIM 21021050014, kelas Tkom C. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat, kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang TI akan semakin meningkat. Menurut laporan dari The Bureau of Labor Statistics, lapangan kerja di bidang TI akan tumbuh sebesar 11% dari tahun 2019 hingga tahun 2029, lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan lapangan kerja secara keseluruhan. Selain itu, menurut laporan dari Indeed Career Guide menunjukkan bahwa rata-rata gaji bagi para pekerja di bidang TI juga sangat tinggi. Bagi pekerja di bidang pengembangan perangkat lunak, analisis sistem, keamanan cyber, dan juga ahli basis data memiliki rata-rata gaji di atas rata-rata gaji nasional di Amerika Serikat. Salahuddin SPD ialah narasumber yang kelompok kami wawancarai. Beliau merupakan seseorang yang bekerja di industri teknologi informasi pada bidang software engineering pada sebuah perusahaan startup. Seseorang yang bekerja pada bidang software engineering bertanggung jawab dalam pengembangan perangkat lunak, di mana mereka akan memonitoring, menguji, atau bahkan mengelola perangkat lunak itu sendiri. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi, baik itu yang bersifat finansial atau non-finansial. Yang kedua yaitu ada software engineering. Software engineering merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan semua aspek produksi software yang dimulai dari tahap awal spesifikasi sampai pemeliharaan sistem yang digunakan. Yang ketiga, ada pemrograman. Pemrograman komputer merupakan suatu proses interaktif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Yang keempat, ada website. Website adalah suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi, teks, data, gambar, dan video, maupun gabungan dari semua bersifat statis dan dinamis. Narasumber kami bernama Salahuddin SPD, biasa dipanggil Kak Salah, tempat tanggal lahir Bonerate 03 Juli 1999. Riwayat pendidikan Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Elektro. Dia sekarang berprofesi sebagai software engineer. Alamat Selayar, email salahuddinsalah99@gmail.com. Waktu dan lokasi wawancara dilaksanakan pada hari Jumat 07 April 2023 pukul 10.30 sampai selesai via online Google Meet. Jadi, narasumber yang kami wawancarai merupakan seorang software engineer di sebuah perusahaan startup yang kebetulan adalah seorang alumni dari Universitas Negeri Makassar pada program studi Teknik Elektro. Dikarenakan wawancara dengan narasumber tidak memadai untuk dilakukan secara luring, maka kami melakukan wawancara ini secara daring melalui Google Meet. Pertanyaan pertama yang kami ajukan kepada narasumber itu tentang profesi yang sedang digeluti. Gambaran-gambaran apa saja isi tentang apa itu software engineer.
Jadi, narasumber mengatakan pada profesi yang ia kerjakan lebih spesifik ke perangkat lunak, yaitu memonitoring, merancang, menguji, mengembangkan, hingga mengelola perangkat lunak itu sendiri. Software engineering sering melibatkan kolaborasi antara matematika dan beberapa bahasa pemrograman komputer seperti Python, C++, dan beberapa bahasa pemrograman lainnya. Kemudian, proses atau perjalanan yang ditempuh hingga bisa bekerja sebagai software engineering. Jadi beliau yang awalnya adalah seorang siswa SMA yang sama sekali tidak tahu tentang pemrograman, elektronika maupun hardware, tapi dikarenakan beliau memiliki hobi di bidang listrik, di mana narasumber memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Makassar pada program studi pendidikan teknik elektro. Tidak hanya sampai di sana, proses yang dijalani juga tidak gampang. Beliau adalah sosok yang tidak berdiam diri pada zona nyamannya, mencari relasi hingga program studi pendidikan teknik informatika dan komputer atau PTIK. Di sana, beliau belajar tentang pemrograman, kemudian cara membuat website editing seperti Corel maupun Photoshop. Selain itu, kembali mencari ilmu yaitu cyber security, mempelajari lebih dalam lagi tentang Linux. Kemudian pada perjalanan menempuh studi, beliau kemudian mengetahui tentang Arduino, di mana menggunakan program C++ yang kemudian ditekuni. Setelah itu, kembali lagi tertarik pada mobile yang hingga diguliti sampai akhir semester hingga sekarang. Karena lebih spesifik di sana, jadi mendapatkan perusahaan yang bekerja di bidang itu, yakni membuat aplikasi yang letaknya berada di Jakarta, yang dikerjakan secara jarak jauh di Makassar, ataupun biasa kita sebut dengan sistem remote. Kemudian, pelatihan atau spesifikasi yang pernah diikuti. Narasumber kami mengatakan tidak mengikuti sertifikasi apapun. Selama perjalanannya, beliau aktif dalam kegiatan penelitian bersama dengan para dosen jurusan teknik komputer dan jaringan, serta ikut dalam beberapa forum mahasiswa yaitu Google Developer Student Clubs, chapter Universitas Negeri Makassar, serta ikut serta dalam komunitas yaitu Biro Neural Network. Kemudian, hambatan yang dialami saat bekerja dan bagaimana mengatasinya. Hambatan yang dialami biasanya pada perubahan kebutuhan, dan terutama pada saat pengembangan perangkat lunak, di mana hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan pada pengembangan. Untuk mengatasinya dengan memastikan seluruh kebutuhan dan terus melakukan monitoring perubahan kebutuhan. Kemudian, yang paling sering terjadi ada pada kualitas yang tidak sesuai dengan standar pengembangan, yang kemudian akan menyebabkan kerugian yang besar pada perusahaan. Jadi, solusinya dengan mengujinya secara terus-menerus selama pengembangan. Jadi, secara garis besar, masalah harus dihadapi yaitu biaya dan juga waktu yang dikorbankan yang cukup banyak. Kemudian, apa sih tips yang dapat diberikan kepada orang-orang yang mungkin berminat bekerja pada profesi software engineering? Untuk itu kita harus fokus di satu hal, jangan serakah untuk mengetahui tentang terlalu banyak bidang. Misal sudah memilih satu atau dua hal yang disukai, tetap jalani hingga akhir. Kemudian belajar, jangan pernah berpikir untuk uang yang akan didapatkan, tapi seberapa banyak ilmu yang akan didapatkan. Kalau memang ada uang, ya berarti itu adalah bonus. Kemudian pesan-pesan untuk mahasiswa teknik komputer. Beliau berpesan bahwa kita harus tetap serius pada bidang yang memang disukai dengan terpengaruh. Walaupun kadang bosan, tetapi yang paling terpenting kita tidak boleh berhenti, karena motivasi terbaik itu datangnya dari diri kita sendiri. Yang berprofesi sebagai software engineer yaitu 1. Kemampuan teknis dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar pemrograman sangat penting untuk menjadi software engineer, dan harus menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti C++, Java,
dan Python. 2. Selain kemampuan teknis, soft skill seperti kemampuan problem solving, analisis, dan kreativitas juga sangat penting dalam karir software engineer. 3. Software engineer harus dapat belajar mandiri dan terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi terbaru.